Film ini berdasarkan kisah nyata yang berlatar di tahun 1981 dan di saat itu dunia penuh dengan kekacauan. Cerita dimulai dengan 4 orang pembunuh bayaran yang bersiap melakukan tugasnya, masing-masing bernama Denny, Hunter, Davis, dan Meyer. Setelah meledakkan mobil pengawal orang yang menjadi target mereka, Hunter dari belakang menutup jalan dengan mobilnya dan disambut dengan Denny yang mengakhiri nyawa si target. Tapi setelah itu Denny terdiam. Ia merasa bersalah karena dia membunuh di depan anak si targetnya. Hal itu membuatnya tertembak timah panas dari pistol milik polisi pengawal. Beruntung Hunter datang membackupnya, kemudian mereka pergi dari sana. Atas kejadian itu, Denny mengatakan keluar dari pekerjaan ini. 1 tahun setelah keluar dari pekerjaan pembunuh bayaran, Denny balik kampung untuk menata ulang hidup. Sampai suatu ketika, dia harus balik lagi ke pekerjaannya yang lama setelah mendapat paket yang berisi Hunter disekap oleh seorang sultan di Oman. Singkat cerita, Denny sudah berada di Oman dan di sana dia dijemput oleh agennya untuk menuju ke rumah sultan. You know the rest. You got a package. Yeah, got it. Agennya Denny bilang permasalahan ini muncul saat ia dan Hunter menerima sebuah misi bernilai 6 juta dolar dari si Sultan Oman. Tapi Hunter gagal menjalankan misi tersebut dan sebagai gantinya Denny harus melanjutkan misi itu. Kalau tidak, Hunter akan dibunuh. Hunter's a dead man. Sampailah Denny di hadapan Sultan Oman dan ini Bakhyat, anaknya Sultan. Sultan menjelaskan misi Denny adalah untuk membunuh orang-orang yang sudah membantai ketiga anaknya saat mereka berada di Murbat. The English sent their fiercest dogs to kill for the Sultan's oil. Setelah melihat data pembunuh anak Sultan, Denny merasa misi ini akan berat sebab yang dihadapi mantan tentara SAS di Inggris. Killers of my sons must be killed. Sultan menambahkan agar Bakhyat tidak tersangkut masalah ini di kemudian hari. Dia mau Denny membunuh targetnya dengan cara seolah-olah karena kecelakaan. Dan sebelum dibunuh, Denny harus merekam pengakuan si target bahwa mereka lah yang telah membunuh anak Sultan saat mereka berada di Murbat. Sebelum memulai misinya, Denny minta izin bertemu dengan Hunter terlebih dahulu. Hunter ditahan di dalam sebuah ruangan yang terlihat tidak layak huni. Air minum saja seperti tak layak dikonsumsi. Oleh sebab itu, Denny minta ke penjaga mengambilkan air bersih untuk Hunter. Tapi saat penjaga itu kembali, Denny malah menghantamnya. Bersama Hunter, ia lalu mencoba kabur dari sana dengan melumpuhkan para penjaga tempat itu. Kira bisa kabur, ternyata Bakhyat dan pengawalnya sudah menunggu mereka di depan pintu dengan senjata yang lengkap. Karena sudah tidak ada jalan lain, mau tidak mau, Denny harus menjalankan misinya. Nice try. You know that I found it. While you're away, you didn't start a family, did you? Nah, So no one's dependent on you. sadar bahwa dia tidak bisa melakukan misi itu sendirian, Denny menemui Davis dan Meyer. Setelah mendengar cerita Denny tentang Hunter, Davis meyakinkan Denny apakah benar ia ingin menjalankan misi ini. Sebab di masa itu, SAS amat ditakuti oleh dunia. Oh ya, buat kalian yang nggak tahu SAS, sedikit info, SAS kepanjangan dari Special Air Service, yaitu merupakan tentara pasukan khusus dari Inggris yang membuat Inggris menang pada Perang Dunia Kedua. Dari SAS juga lah seluruh dunia terinspirasi membuat pasukan khusus termasuk Indonesia dengan Kopassusnya. Tapi tekad Denny sudah bulat, ia tidak takut akan hal itu. Sebab dari 3 orang targetnya, hanya 1 yang masih bertahan di SAS, sisanya sudah pensiun. Akhirnya mereka semua sepakat dan akan bekerja sama lagi untuk misi ini. Target pertama mereka bernama Harris. Dia tinggal di Oman, Denny dan Meyer akan mengurus orang ini. Tiba di Oman, setelah mengintai Harris dari jauh, Denny sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Malamnya, Denny menjalankan rencananya saat Harris sedang tidur. Ia masuk lewat pintu belakang dan dengan alat yang sudah ia persiapkan, Denny mengambil sepotong bagian keramik dari kamar mandi Harris.
Sementara di Inggris, tepatnya di dekat pangkalan SAS, Davis mencari informasi dari para pensiunan SAS tentang perang di Mulbat dulu. This bloke here, right? He was in the bar earlier pumping some SAS lads for info on Murbat. Sialnya, obrolan itu didengar oleh Baza, seorang mata-mata. Baza lalu melaporkan hal itu ke Spike, mantan anggota SAS. Give me what you got. Okay. Put one of my locals on. To send one of my boys out there to tail him. This was definitely some kind of recce. That was a dirty one. Dari hasil mata-mata Baza, Spike mendiskusikan hal ini kepada para mantan petinggi SAS. Hal ini bisa menjadi ancaman untuk SAS, terlebih orang yang dimata-matai Baza sudah berangkat ke tempat SAS perang dulu, yaitu ke I'd Oman. also like it noted that we are ex-SAS. The men we protect are ex-SAS. Namun sebenarnya di sini para petinggi bingung harus berbuat apa, karena mereka termasuk Spike hanyalah mantan anggota SAS. Mereka tidak punya wewenang melakukan sesuatu, dan jika mereka melakukan suatu kehendak itu hanya karena mereka ingin menjaga nama baik SAS. Yes, but the problem is he thinks he's still in the SAS. Namun karena kecintaannya pada SAS, Spike rela melakukan apa saja untuk melindungi lembaga itu. Maka dari itu Spike mengutus Buster, seorang mata-mata yang bisa bahasa Arab, untuk pergi ke Oman. Appreciate it, thank you. Ternyata potongan keramik yang diambil Denny dijadikan mata palu. Rencananya mereka akan menghantamkan palu itu ke kepala Harris sampai tewas. Nanti penyelidik akan menyimpulkan tewasnya Harris karena jatuh dari kamar mandi. Ya, simpelnya gitulah. Tapi dari kejauhan ternyata Buster ada di sana. Denny yang menyadari itu mencoba mengajar orang yang memata-matainya. Climb up on the next shelf! Buster cukup cerdik. Ia masuk ke lubang galian dan berhasil kabur setelah menembak sarang tawon untuk menghambat pergerakan Denny yang mengejarnya. Esok harinya dengan menyamar sebagai wartawan, Denny dan Meyer dapat bertemu dengan Harris di rumahnya. Tanpa basa-basi, Denny mengeluarkan pistolnya dan dengan tanpa perlawanan, Harris menuruti perintah mereka. That accompany on that up, sure. You assassinated Hussein bin Amir. We're witnesses. All right. You got me. I did it. Mengira akan dilepaskan setelah melakukan pengakuan yang disuruh Denny, Harris malah dibawa ke kamar mandi dan di sana dia akan dieksekusi. Baru mau dieksekusi terdengar suara ketokan pintu. Setelah Denny periksa ternyata itu pacar Harris. Tapi karena mengira Harris tidak ada di rumah, pacarnya pergi. Dan tiba-tiba, entah apa yang terjadi saat Denny kembali, Harris sudah tewas di tangan Meyer. Sementara agennya Denny di sini dia nggak ada nama, kita panggil aja Brembo ya. Brembo bertemu dengan seseorang yang memberikan sebuah informasi alamat di Murbat untuknya. Informasi itu kemudian diteruskan Brembo ke Davis. Davis mendatangi alamat itu yang ternyata si pemilik rumah adalah pensiunan SAS dan sekarang bekerja sebagai seorang pelukis. Si pensiunan menelpon Spike untuk melaporkan ada seseorang yang menanyakan perang di Murbat darinya. Namun tanpa persiapan, Davis menusuk dan mencekik orang itu hingga tewas, kemudian mencuri berkas yang ada di sana. Ia lalu membawa berkas itu ke Denny untuk dibahas, yang ternyata isinya informasi tentang target mereka selanjutnya bernama Craig. Perencanaan eksekusi akan dilanjutkan di Inggris karena Craig masih aktif di SAS. But Gowling said that there was somebody there asking about Murbat. It has to be our guy. And what would you have us do about it? Di tempat berbeda, Spike mengadakan pertemuan dengan para mantan petinggi SAS untuk membahas masalah yang mulai serius ini. Dari awal informasi yang sudah Spike terima, ia menyimpulkan kalau perang yang dilakukan SAS di Murbat beberapa tahun yang lalu mulai menimbulkan akibatnya. Oleh sebab itu, Spike mengirim Patrick untuk mengawasi seorang tentara di Inggris yang selamat dari perang di Murbat, yaitu Craig. Karena istri Craig sedang dirawat di rumah sakit, selain hari latihan, Craig selalu menemani istrinya. Oleh sebab itu, Spike minta ke Patrick untuk berjaga di rumah sakit. Tak disangka, Spike melihat orang yang sama dengan di foto yang dikirimkan mata-matanya keluar dari rumah sakit itu. Denny yang sadar telah diintai memilih masuk lagi ke rumah sakit untuk menyelesaikan masalah ini. Spike yang ingin uji nyali malah mengejar Denny ke dalam rumah sakit. Di dalam sebuah ruangan mereka pun dipertemukan dan perkelahian pun tak dapat dihindarkan.
kesulitan, Danny berhasil mengalahkan Spike dengan cheat engine. Ternyata saat di rumah sakit, Danny mengambil larutan paracetamol dan larutan cap kaki 3. Larutan ini akan ia gunakan untuk membunuh Craig. You're nuts. You gonna die? Clock's ticking. You got under a minute, alright? Malamnya sesuai rencana, Davis akan mengalihkan perhatian penjaga tempat latihan SAS, sementara Danny akan masuk dengan cara melompat pagar. Di dalam, Danny menyamar sebagai salah satu tentara SAS dan membaur dengan tentara yang lainnya. Disinilah Danny akan melancarkan rencananya. Ia memasukkan campuran larutan yang sudah diambil dari rumah sakit tadi siang ke dalam minuman Craig. Ladies, on the tracks. Come on! Get moving. Karena harus merekam pengakuan Craig, terpaksa Danny ikut latihan tentara SAS melewati pegunungan yang penuh salju di tengah malam. Ia akan terus berada di sisi Craig sampai obatnya bekerja. Did you kill him, Nigel? Yeah, I did. Selang sehari, berita kematian Craig telah diketahui oleh Spike dan hal itu menambah kebenciannya ke kelompok Danny.